Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, mengajar di SD Cipete Utara 09, di mana sekolah ini merupakan sekolah inklusi, sekolah yang banyak menerima peserta didik berkebutuhan khususnya secara fisik maupun mental. Pada kali ini, saya merupakan peserta PPG Daljab 2025 batch yang pertama, mahasiswa dari Win Syarif Hidayatullah. Nomor daftar ujian saya yaitu 2055252366. Saya merancang uji kinerja saya dengan berjudul Kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah dengan materi menjalin ukhuwah dan menggunakan metode PBL, yaitu Problem Based Learning. Simak video saya berikut ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, anak soleh. Iya. Ya, alhamdulillah. Seperti biasa pada pagi hari ini kita belajar pendidikan agama Islam yang dimulai dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Ya, seperti biasa ketua kelasnya Bapak Jitni, silakan maju ke depan. Seperti biasa ya, doanya kayak biasa. Ini udah mulai di sini. Attention. Yes. Setelah itu garam. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Jitni, silahkan duduk di tempatnya. Baik anak-anak semuanya ya, nanti sebelum kita mempelajari materi hari ini, nanti kita absensi dulu ya. Kita lihat dari yang pertama, Talita ada ya, Talita? Iya, Talita. Terus si Kafka ada, Kafka? Iya. Si Pait Lidah namanya ya. Jitni ada, Jitni? Iya. Ada Bintang nggak, Bintang? Bintang ada. Terus Abbas ada. Siapa yang kira-kira hari ini sakit temennya? Tidak ada. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Hari ini semuanya pada masuk, pada sehat, karena kita selalu senantiasa menjaga kesehatan kita dan selalu berdoa. Baik, untuk penguatan Pancasila ya, untuk penguatan kita terhadap Pancasila kita membacakan lagu Garuda Pancasila, tapi dipimpin oleh perempuan Indah ya. Silakan Indah. Di sini aja Indah. Iya.
Apalkan Garuda Pancasila? Iya, langsung ada. Jangan 1, 2, 3 nggak apa-apa. Ya. Iya. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, Sedia berkorban untukmu, Pancasila, sang negara, rakyat adil, makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju. ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dengan membangun kota Madinah, menjalin ukhuwah dengan baik, membuat paparan mengenai kisah Nabi Muhammad, membangun kota Madinah dengan persaudaraan umat, menjalin ukhuwah dengan baik. Nanti kita baik, anak-anakku semuanya coba perhatikan di depan. Ini ada gambar. Kira-kira gambarnya gambar apaan? Orang apa? Iya, pindah rumah. Kira-kira dari gambar ini kamu bisa menceritakan. Iya, bagus. Nah, sekarang yang perempuan, Indah, coba Indah, kira-kira gambar ini maksudnya apa? Itu ada orang yang sedang memindahkan barang-barangnya ke rumah yang baru. Oh iya, bagus. Persepsi yaitu aktivitas kelompok. Kelompoknya nanti kamu tulis kelompok berapa, kelasnya kelas berapa, terus nanti ada pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, pernahkah kalian pindah tempat tinggal? Bagaimana sikap kalian dengan tetangga baru? Kemudian, pernahkah kalian memiliki tetangga baru? Bagaimana sikap kalian? Kelompok 1, Bapak kasih pertanyaan. Pertanyaannya, pernahkah kalian pindah tempat tinggal? Kata kelompok 1 apa? Pernah, katanya dia. Ya, pernah pindah rumah. Bagaimana sikap kalian dengan tetangga yang baru? Katanya sikap kita saat ada tetangga baru adalah baik dan ramah kepadanya. Ini kan kamu tulisannya sikap kita saat ada tetangga, bukan ketika saya mempunyai tetangga yang baru, kayak gitu. Kita sikapnya baik dan ramah kepadanya. Pernahkah kalian memiliki tetangga baru? Bagaimana sikap kalian? Pernah memiliki tetangga baru, sikap kita adalah menyambutnya dengan baik dan ramah. Contohnya kayak gimana nyambutnya? Pakai marhabanan, enggak? Apa? Kasih makanan. Terus kalau dia nggak ngasih makanan balik, marah nggak? Nggak apa-apa, bagus. Kalau misalkan ngasih makanannya kebanyakan gimana? Ya, namanya orang pindah biasanya apa? Selamatan. Abbas kan pernah pindah rumah kan? Bapaknya bikin selamatan nggak pas pindah? Ya kan? Enggak, ya kan ngumpul bapak-bapak baca Yasin, tahlil, ya bener ya? Ya itu kan biasanya kalau pindah rumah kayak gitu biar apa? Biar kenal sama tetangga. Jadi apa kalau misalkan kita ada butuh sesuatu sama tetangga jadi enak. Nah, kelompok 3. Kelompok 3 berpendapat nomor 1, dia pernah merasakan senang ya mempunyai tetangga baru karena bisa mempunyai teman baru dan lingkungan baru, juga mempunyai tetangga baru. Sikap saya dengan tetangga baru adalah sopan dan tidak cuek terhadap tetangga. Ya, benar. Tidak cuek. Dia selalu sopan. Sampai kapan sopannya? Sampai selamanya. Ya. Sampai nanti kita menjemput ajal ya. Nggak boleh berubah sopan santunnya. Pelajaran tentang
pindahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ya, dari Mekah ke Madinah. Nih, ya kita baca ya. Ini ada di buku halaman 175. Anak-anak, orang yang pindah tempat tinggal tentu memiliki alasan. Ya enggak? Menurut kalian apa saja alasan orang pindah tempat tinggal? Kenapa harus pindah tempat tinggal? Biasanya enggak nyaman, ya. Karena kerjaan, Pak. Yang kedua karena jauh dari tempat pekerjaan, ya. Yang ketiga kadang-kadang kontrakannya lebih mahal, ya. Dinaikin tuh kontrakannya, mau nggak mau nyari yang lebih murah lagi ada. Paham? Ya. Bisa jadi karena mengikuti orang tua yang pindah tempat kerja. Nih ya, benar kata Kafka. Kata Kafka benar. Ya. Karena tempat kerja apa? Tempat kerjanya pindah. Tadinya di Cipete, tiba-tiba ke Tebet. Ya, dari Cipete ke Tebet kan ada jauh ya. Makanya dia pindah ke daerah Tebet. Atau enggak misalkan bapaknya Kafka kerjanya di Cipete, tiba-tiba dipindahin ke Jatinegara di sono Jakarta Timur. Jauh nggak? Jauh. Nah dari sini ke rumah ke Jatinegara kan jauh tuh bapaknya. Ya mau nggak mau bapaknya Kafka nyari tempat tinggal di daerah Jatinegara seperti itu. Ya. Nah mungkin juga nanti kamu pindah melanjutkan sekolah atau ke pesantren, mungkin juga pindah karena bencana alam. Ada pula alasan pindah tempat tinggal. Ya. Ingatlah kalian apa alasan Nabi Muhammad SAW? Kenapa Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah? Karena di sana udah, ya bener dibully, udah nggak nyaman di sana. Bahkan sampai ada yang dibunuh. Yang ikut ke nama Nabi Muhammad dibunuh. Ya udah kata Nabi Muhammad, kita pindah ke Madinah. Udah. Ini kisahnya apa ya, sedih. Kalau dibilang sedih. Ya, ini kita lihat. Kalau misalkan kita pindah, terus pasti banyak yang harus dipersiapkan ketika pindah tempat tinggal. Menurut kalian apa saja persiapan jika pindah tempat tinggal? Pastikan ya baju, barang-barang, tempat tidur, kasur, lemari dan lain-lainnya ya kan. Tapi ya buat pertanyaannya bekal di perjalanan, bawa pakaian dan sebagainya. Orang yang pindah tempat tinggal juga perlu mempersiapkan diri, persiapan diri untuk bertemu dengan orang-orang dan lingkungan yang baru. Tahu nggak? Ya, tahu nggak kalian? Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak banyak yang dapat dibawa. Bahkan nggak bawa apa-apa. Para sahabat harus rela meninggalkan harta benda mereka di Mekah. Jika ada yang membawanya, mereka dihalangi dan baru diizinkan pergi jika bersedia meninggalkan harta kekayaannya. Jadi kalau pas mau jalan, mereka jalan ya, para sahabat jalan itu di stopin, nggak boleh lewat. Kita mah enak ya Haikal lah, Haikal Nopal lah kan kita enak ya, kita siapin ini itunya ya. Nah nih ceritanya. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Hendak hijrah ke Madinah dengan membawa harta kekayaannya. Namun ia diikuti sekelompok kaum musyrik Mekah yang tidak mengizinkannya pergi kecuali meninggalkan seluruh hartanya. Suhaib akhirnya rela meninggalkan harta kekayaannya. Ia hijrah ke Madinah mengikuti Rasulullah SAW dengan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak bawa konsepnya, nanti kamu bahas per kelompok ya. Bapak kasih waktu 15 menit, nanti maju satu persatu, kelompok 1, 2 dan 3 ya. Nanti 1 2 3 Bapak kasih ke ketua kelompoknya. Ini nanti diisi ya. Ada 4 pertanyaan di peta konsep, kamu jawab. Kenapa? Pakai pulpen. Nanti yang nulis ditentukan sama ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya si Keisha nulis, nyuruh temennya nulis. Nah, ya, yang nulis sama mempresentasikan nanti berbeda. Ya.
Misalkan yang nulis si Abbas misalkan, nanti yang maju siapa? Si Bella sama Abel gitu ya. Ya, Bapak kasih waktu 15 menit ditulis kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Ya. Sampai jarum panjangnya di angka 3. Di angka 2 ya. Jarum panjangnya di angka 2. Kamu lihat bukunya di halaman 174, 175 dan 176. Jawabannya ada di situ. Kerjasama per kelompok. Andra jangan diem aja. Cari kamu contohnya. Sampai sini, Pak. Iya. Suhaib yang ini. Suhaib and Sinan. Albert. Senang natin berarti. Oh, dengan tulis. Gantian. Oma Talha. Talha, ya udah biasa. Bin Abdillah. Abd. Tulis lagi. Yang belum lengkap. Abdi. Nggak lengkap nggak apa-apa, yang penting satu kelompok 4-4-nya udah selesai semuanya. Kelompok 3 udah ya? Belum. Itu udah keisi, semuanya udah keisi. Belum. Yang ini belum, Pak. Itu udah tuh, Yang ini belum, Pak. Yang ini belum. nggak apa-apa. Misalkan ini, yang penting ini kan udah. Iya, Pak. Ini. Itu semua. Belum. Itu kan udah. Oh, yang ini udah. Ya udah. Tapi bawahnya ini belum. Kan sama-sama satu Ada kelompok. di sini yang ini. Oh iya ya. Ini nanti jawabannya dari tangan dia. Iya. Aku ingin membacakan hasil dari pekerjaan kelompok 3 jawabannya. Siapa sajakah yang dipersaudarakan? Jawabannya adalah Abu Bakar dengan Harijah bin Zaid, Umar bin Khattab dengan Utsman bin Malik, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, Talhah bin Abdillah dengan Ka'ab bin Malik, Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zaid bin Harisah, Ammar bin Yasir dengan Husaifah bin Al-Yaman, dan Salman Al-Farisi dengan Abu Al-Dardara. Sikap apa sajakah yang patut diteladani dari kaum muhajirin? Berikan contohnya. Berikut jawabannya. Rela meninggalkan harta dan membawa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Selanjutnya presentasi selesai. Naysila maju. Terima kasih Andra. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aku ingin menceritakan hasil dari kelompok 3. Mengapa persaudaraan kaum muhajirin dan ansar penting? Ia hijrah ke Madinah mengikuti Rasulullah SAW dengan membawa iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ya. Ya, sekian dari. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Peta konsep dari kelompok saya. Dari kelompok saya. Sikap apa sajakah yang patut diteladani dari kaum Ansor? Berilah contohnya. Senang menolong orang lain yang membutuhkan, termasuk perilaku terpuji. Sikap inilah yang ditunjukkan oleh kaum Ansor. Siapa sajakah yang dipersaudarakan? Abu Bakar dengan Khadijah bin Said, Umar bin Khattab dengan Utsman bin Malik, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit. Ahwal. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat buat kalian. Bapak mau ada pertanyaan, duduk dulu Jitni. Anak soleh. Anak soleh. Ada pertanyaan bagi Bapak. Apakah setiap nanti pelajaran agama seperti ini? Ada gamesnya, ada kerja kelompoknya begini, atau enggak yang pakai metode ceramah Bapak cerita, terus Bapak kasih tahu. Enakan kayak gimana? Yang kayak gini aja, ada kelompoknya, karena lebih enak ya, lebih. Dan tiba-tiba udah habis aja waktunya. Terus tapi alhamdulillah sedikitnya ilmunya masuk ke dalam pikiran kita tahu bahwasanya zaman dulu Nabi Muhammad SAW dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah sekarang kita rasakan dari kontrakan satu ke kontrakan berikutnya atau dari tempat yang dulu sampai sekarang bagaimana sikap kita terhadap tetangga. Baik, cukup sekian dari Bapak, mudah-mudahan hari ini bermanfaat buat kalian. Kita baca doa, doanya doa penutup majelis ya. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya, baik, terima kasih untuk hari ini. Ya, terakhir nih ya ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.